Lama. Iya sendiri. Tes. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Yang saya hormati Bapak Menko PMK. Kami laporkan Bapak Presiden pada Vkon siang ini dihadiri oleh 34 gubernur. Kemudian juga seluruh menteri, Menko yang tergabung dalam unsur pengarah juga mengikuti acara ini Bapak Presiden. Kami laporkan Bapak Presiden, setelah kami mendapatkan perintah dari Bapak Presiden tentang program penanganan COVID, maka kami mencoba untuk merumuskan strategi. Mengingat salah satu poin penting dalam tugas itu adalah bagaimana gugus tugas bisa meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Sehingga kami mencoba untuk melakukan berbagai macam langkah-langkah upaya sehingga arahan dari Bapak Presiden terkait dengan masalah peningkatan ketahanan nasional di bidang kesehatan ini menjadi tugas yang prioritas. Kemudian, mengingat BNPB belum ada suatu organisasi yang membawahi masalah epidemiologi, kami menyusun sebuah struktur organisasi yang merupakan kolaborasi pentahelik dari berbagai macam latar belakang Bapak Presiden. Kemudian organisasi inilah yang sekarang bekerja untuk membantu pemerintah, membantu kami semua, membantu kita semua agar dapat merumuskan sebuah kebijakan yang tepat. Sehingga langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilakukan semuanya terukur berdasarkan data, berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Kemudian selanjutnya dalam penanganan sistem Bapak Presiden, mengingat kalau kita hanya mengandalkan kesehatan semata, kekuatan kita terbatas. Dokter paru yang ada di negara kita jumlahnya kurang dari 2.000 orang. Artinya satu orang dokter paru harus melayani lebih dari 130.000 warga negara kita. Sehingga kami titik beratkan kepada upaya pencegahan. Nah, disinilah kekuatan kita, yaitu gotong royong. Dan ini menjadi modal sosial kita yang terkuat Bapak Presiden. Kemudian pendekatan keilmuan melalui kemampuan di bidang kepakaran, baik itu kesehatan, epidemiologi, dan juga melibatkan teknologi. Ini semuanya kami rangkum dalam suatu sistem Bapak Presiden. Kemudian satu hal lagi yang menjadi ujung tombak kita adalah rantai komando Presiden. Dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, sampai ke tingkat RT RW Presiden. Untuk bisa melakukan perubahan perilaku. Kalau kita mampu merubah perilaku masyarakat, maka upaya kita pencegahan adalah langkah yang terbaik. Kalau toh memang ada yang sakit, sebagaimana yang disampaikan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Presiden, hanya untuk masyarakat yang sakit berat dan kritis saja. Kemudian targetnya adalah masyarakat yang sehat harus tetap kita pertahankan sehat selalu, yang kurang sehat menjadi sehat, dan yang sakit sebagaimana Bapak Presiden perintahkan harus bisa kita obati sampai sembuh. Oleh karenanya tahapan-tahapan ini Bapak Presiden harus kita lakukan secara hati-hati. Setiap rapat kabinet terbatas, Bapak Presiden selalu menekankan kehati-hatian. Nah, langkah-langkah inilah yang kami lakukan secara paralel. Karena apa? Karena ternyata jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga semakin banyak Presiden. Jadi kami mencoba untuk merangkum, merumuskan sebuah program sehingga paralel agar tidak terpapar COVID, tetapi juga tidak terpapar PHK.
Ini tahapan-tahapan Bapak Presiden sudah kita lakukan, mulai dari daerah yang tidak ada kasus, kemudian 9 sektor di bidang ekonomi yang risikonya sangat rendah, kemudian daerah yang risikonya juga rendah, warna kuning. Nanti saya teknis akan disampaikan oleh Profesor Wiku dan tim. Lanjut. Adapun pendidikan, karena risikonya tinggi, adalah bagian terakhir yang nantinya kita jadikan sebagai program Presiden. Kemudian hasil yang sudah kita lihat sekarang, ada 44% wilayah kabupaten kota secara nasional dari 514 kabupaten kota yang statusnya adalah risiko rendah dan aman Bapak Presiden, yaitu warna kuning dan warna hijau. Kemudian setelah sektor ekonomi kita sampaikan ke publik, maka kita lihat ada hal yang positif, rupiah langsung menguat Bapak Presiden. Dan juga menurut Gubernur Bank Indonesia, cadangan devisa kita tetap berada di atas 130 miliar. Dan salah satu kajian dari Politico, salah satu lembaga, menempatkan Indonesia berada pada posisi yang relatif cukup bagus Bapak Presiden. Nah, inilah yang sekarang sedang kita jaga momentum ini. Ada beberapa daerah mengalami peningkatan, tetapi kita yakin pembagian tugas antara pusat dan daerah sudah semakin baik, dan kami sesuai perintah Presiden, daerah-daerah yang relatif berisiko tinggi tetap kami kawal. Demikian Bapak Presiden, selanjutnya kami silakan pada Profesor Wiku. Terima kasih Bapak Ketua Gugus Tugas. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan, izinkan kami untuk menyampaikan tentang adaptasi